Oke, materi hari ini adalah mengenai kadar atau konsentrasi zat dalam campuran. Jadi, kadar zat itu disebut juga sebagai konsentrasi zat. Ya kan? Jadi, zat-zat itu memiliki konsentrasinya masing-masing. Seperti kalau misalnya kita tahu ada yang namanya larutan NaOH, ada larutan HCl, ada larutan H2SO4, ya kan? Itu mereka masing-masing memiliki konsentrasinya masing-masing. Tergantung dari seberapa banyak zat terlarut yang terdapat di dalam pelarut, gitu ya. Atau zat terlarut yang terdapat di dalam campurannya, campuran keseluruhan gitu. Nah, itu kita sebut sebagai kadar zat atau konsentrasi zat. Jadi kalau misalnya kalian pernah dengar ada HCl 1 molar atau HCl 0,5 molar gitu ya, atau HCl 20%, atau misalnya HCl 10 ppm gitu ya. Nah, itu merupakan kadar atau konsentrasi zat. Nah, jadi di dalam kimia, kita akan mempelajari berbagai macam satuan tersebut, satuan kadar atau konsentrasi zat tersebut. Ya. Yang pertama itu ada yang namanya persen massa. Gitu ya. Nah, persen massa ini merupakan satuan yang menyatakan massa suatu zat yang terdapat dalam 100 gram campuran. Jadi kalau misalnya kalian ada ketemu larutan yang tadi kayak kakak bilang, HCl 10%, atau kalau HCl itu kan dia kan memang udah larutan ya, yang awalnya bubuk deh, yang awalnya bubuk itu NaOH misalnya. Misalnya NaOH 10%. NaOH 10% itu kan otomatis dia udah dalam bentuk larutan. Ya. Nah, kalau misalnya dia bilang konsentrasinya adalah 10%, ya kan, persen massanya 10%, maka otomatis larutan NaOH 10% itu adalah larutan yang terbuat dari 10 gram NaOH padat, ya kan, dilarutkan dalam 100 gram Aquades, atau dilarutkan dalam 100 gram pelarut. Itu maksudnya, persen massa yang 10% itu. NaOH 10% maksudnya adalah 10 gram NaOH padat, itu dia dilarutkan dalam 100 gram Aquades, ya kan? Karena biasanya kita melarutkannya menggunakan Aquades, gitu. Atau dalam 100 gram pelarut. Nah, untuk menentukan persen massa, rumusnya adalah massa zat dalam campuran, ya kan? Massa, kalau NaOH tadi kayak massa NaOH padatnya itu sebelum dimasukkan ke dalam Aquades, gitu ya. Itu massa zatnya. Terus dibagi dengan massa seluruh campuran. Berarti adalah massa larutan gitu ya. Massa larutan kan berarti kan massa zat terlarut ditambah massa pelarut, ya kan? Berarti massa seluruh campuran dikali dengan 100%. Nah, itulah bagaimana cara untuk menentukan persen massa. Ya, jadi persen massa sama dengan massa zat dalam campuran dibagi dengan massa seluruh campuran dikali dengan 100%. Untuk contoh soalnya, itu ada berapa gram NaOH yang terlarut dalam 500 ml larutan NaOH 20%, jika massa jenis atau rho larutan adalah 1 gram per mili. Nah, seperti yang tadi kakak bilang, 20% itu kan maksudnya tadi 20 gram dalam 100 gram, ya kan? Nah, tapi karena di sini dia udah nentuin nih, dia pengennya 500 mili, tapi 20% konsentrasinya, gitu ya. Nah, berarti yang tadi itu nggak berlaku, yang 20 gram dalam 100 gram itu nggak berlaku. Karena di sini ada ditentuin, kecuali kalau di sini nggak ada dibilang dia 500 mili ini. Kalau nggak ada dibilangnya 500 mili ini, maka berlakulah tadi yang 20 gram dalam 100 gram. Tapi karena ini nggak ada, karena di sini dibilang ada 500 mili, maka yang 20 gram dalam 100 gram itu nggak berlaku, ya. Nah, jadi di sini adalah kita disuruh mencari massa NaOH yang terlarut dalam larutan NaOH 20% yang volumenya 500 mili, gitu ya. Cara mencarinya adalah yang pertama sekali kita harus mencari massa larutan NaOH 20% itu. Massanya berapa? Nah, di sini kan diketahui massa jenis atau rho. Rho itu kan satuannya gram per mili, ya kan? Rho itu satuannya kilogram per liter ya. Satuannya kilogram per liter. Tapi di sini dibuatnya gram per mili, kan? Satuannya 1 gram per mili. Nah, terus
Yang harus kita lakukan adalah kita mencari massa daripada si larutannya. Kan? Massa larutan berarti adalah massa jenis larutan dikalikan dengan volume larutan. Karena di sini satunya udah pas nih, ya kan? Di sini kan 1 gram per mili. Ini volumenya juga 500 mili, jadi langsung kita kaliin aja. 1 gram per mili dikali 500 mili hasilnya adalah 500 gram. Ya, berarti NaOH maksud kakak adalah massa larutan NaOH. Larutan NaOH ya, berarti itu udah termasuk NaOH padatannya sama pelarutnya. Massa larutan NaOH itu yang 20% adalah 500 gram. Massa larutan NaOH 20% adalah 500 gram. Nah, sekarang yang mau kita cari adalah berapa kadar atau massa NaOH yang terlarut di dalam 500 gram NaOH 20% itu. Caranya, ya kan, tinggal kita ini aja. Tinggal kita cari aja kadar persen 20/100, ya kan? Ini 20/100 dikalikan dengan 500 gram. Maka kadar larutannya itu adalah 100 gram. Gitu ya. Kadar si NaOH dalam larutan yang 20% adalah 100 gram. Gitu ya. Oke. Nah, lalu selanjutnya itu adalah untuk kadar zat atau konsentrasi yang dalam bentuk persen volume. Persen volume ini dia menyatakan volume zat yang terdapat dalam setiap 100 bagian volume campuran. Nah, kalau misalnya tadi persen massa, misalnya 10% berarti 10 gram dalam 100 gram pelarut. Kalau ini misalnya dibilangnya dia 25%. Ya udah berarti dia ada 25 mili dalam 100 mili pelarut gitu ya. 25 mili zat dalam 100 mili pelarut gitu ya. Sama aja. Jadi sebenarnya sama aja, cuman satuannya aja yang beda. Kalau misalnya tadi persen massa itu untuk ya larutan yang terbuat dari padatan gitu ya. Dia dilarutkan dari padatan. Kalau misalnya persen volume ini lebih masuk ke pengenceran namanya. Jadi suatu zat yang awalnya itu dia memang udah dalam bentuk larutan, contohnya kayak H2SO4, HCl ya. Mereka itu dari awal memang udah yang kayak HCl murni atau H2SO4 murni itu memang dari awal dia dalam bentuk larutan. Kalau misalnya kayak NaOH itu kan dia kan yang murninya dia dalam bentuk padatan. Ya kan? Jadi untuk memperoleh larutannya harus kita larutkan. Tapi kalau kayak H2SO4, HCl, mereka yang dari awal itu memang udah dalam bentuk larutan, cuman namanya larutan pekat ya jadinya. Terus supaya misalnya kita mau konsentrasinya sekian persen gitu ya. Nah, maka kita lakukanlah pengenceran seperti itu. Jadi kalau misalnya kita pengen dia konsentrasinya punya 25% gitu ya misalnya, berarti nanti tinggal kita ambil aja 25 mili, terus 25 mili si itunya kan si zatnya dibagi dengan 100 mili si pelarut atau dengan aqueous gitu ya. Biasanya kalau misalnya yang polar ya dengan aqueous, kalau non polar ya pakai yang pelarut non polar gitu ya. Oke. Untuk menentukan persen volume, ya volume zat dalam campuran dibagi dengan volume seluruh campuran dikalikan dengan 100%. Ya, di sini ada contoh soalnya. Berapa volume alkohol yang terlarut dalam 500 ml larutan alkohol yang kadarnya 30%? Dibilang di sini berarti alkohol ini kadarnya 30%. Berarti diketahui ya persen volumenya 30%. Yang ditanya volume alkohol. Ya kan? Volume larutannya diketahui 500 ml. Ya. Yang ditanya volume alkohol. Berarti tinggal kita masukkan aja ke rumus yang tadi. 30% sama dengan volume alkohol dibagi dengan 500 ml dikali dengan 100%. Nah, ini persennya bisa dicoret, kan? Volume alkohol sama dengan 30 dikali 500 ml per 100. Hasilnya 150 ml. Ya. Selanjutnya adalah bagian per juta.
atau BPJ, atau bahasa Inggrisnya adalah part per million, disebut sebagai ppm. Nah, jadi kalian jangan bingung nanti kalau misalnya orang ada bilang ppm. ppm itu sama aja kayak bagian per juta atau dengan BPJ. Dia nanti karena per juta, ya kan, dia dikalikan dengan 1 juta atau dikalikan dengan 10 pangkat 6. Jadi rumusnya adalah ppm sama dengan massa zat dalam campuran dikali massa seluruh campuran. Maksud kakak massa zat dalam campuran dibagi massa seluruh campuran dikali 1 juta. Ya, kali dengan 1 juta. Contoh soalnya, di dalam udara kering yang bersih, terdapat gas CO2 sebanyak 0,03% volume. Ya, ini disambungkan nih dengan yang sebelumnya, ya, yang persen volume. Terus yang diminta adalah nyatakan kadar tersebut dalam bagian per juta. Nah, 0,03% volume itu kira-kira berapa ppm sih? Gitu ya. Nah, kan tadi untuk menentukan ppm berarti massa zat dalam campuran dibagi dengan massa seluruh campuran dikali 1 juta, gitu ya. 0,03% volume itu kan tadi sama aja kayak 0,03 mili CO2 ya kan di dalam 100 mili pelarut. Ya kan? Kalau dalam persen volume. Nah, ini kan sebenarnya sama aja kayak 0,03 gram CO2 dalam 100 gram pelarut gitu ya. Kalau misalnya kalian dari tadi melihat ini di rumusnya ini, mereka ini sama semuanya. Ya, dari awal. Ini coba. Massa zat dalam campuran per massa seluruh campuran, ya kan? Ini volume zat dalam campuran per volume seluruh campuran. Di sini juga massa zat dalam campuran dibagi dengan massa seluruh campuran. Sebenarnya mereka tuh sama aja gitu ya. Cuman perbedaannya sedikit-sedikit aja. Kalau ppm ya dikali 1 juta gitu ya. Kalau misalnya persen volume ya persennya dalam bentuk volume. Kalau misalnya persen massa ya persennya dalam bentuk massa. Ini dalam bentuk gram, ini dalam bentuk mili gitu ya. Kalau ini ya dikali 1 juta karena dia part per million atau bagian per juta gitu ya. Nah, karena tadi 0,03% volume CO2, maka otomatis kita tahu nih. Ini sebenarnya, tapi karena di sini persen volume ya, jadi kita pakai mili saja. Itu adalah 0,03 mili dibagi dengan 100 mili. Ya kan? Atau kalian mau pakai, karena di sini massa zat, di sini juga massa seluruh campuran, kalian mau pakai 0,03 gram per 100 gram juga nggak masalah. No problem, gitu ya. Atau hasilnya juga bakal sama. Setelah itu tinggal kalian kali aja dengan 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 ppm. Ini coret-coret, hasilnya adalah 300 ppm. Ya. Yang selanjutnya adalah konsentrasi dalam bentuk molaritas. Molaritas ini menyatakan banyaknya mol zat yang terlarut dalam 1 liter larutan. Ya. Jadi setiap misalnya 1 mol itu sama dengan setiap 1 molar ya, 1 molar itu sama aja dengan kayak 1 mol larutan itu terlarut dalam 1 liter pelarut gitu. Maksud kakak 1 liter larutan. Ya kan? Terdapat dalam 1 liter larutan. Gitu ya. Nah, jadi di sini lambangnya itu ya, simbolnya. M ini merupakan molaritas. M-nya M besar ya. Untuk molaritas, M-nya adalah M besar. Satuannya adalah mol per liter. Ya kan? M sama dengan N per V. N ini adalah mol zat terlarutnya. V adalah volume larutannya. Jadi, di sini contoh soalnya. Sebanyak 6 gram kristal MgSO4 dilarutkan dalam air hingga volumenya 500 mili. Berapa konsentrasi molar larutan yang terbentuk apabila MR MgSO4 adalah 120? Nah, berarti tadi kan kita tahu tuh, konsentrasi molar berarti kan molaritas ya. Konsentrasi molar itu berarti molaritas ya. Molaritas itu kan tadi mol dibagi dengan volume ya kan, volume dari larutan. Berarti hal pertama yang harus kita cari adalah mol daripada si larutannya dulu. Ya kan? Atau mol daripada larutan, mol daripada zatnya. Ya kan? Zat yang dilarutkan gitu kan. Molnya itu adalah mol MgSO4, massa MgSO4 dibagi dengan massa molar MgSO4, ya kan? Mol MgSO4 itu tadi, maksud kakak massa MgSO4 tadi adalah 6 gram. Jadi 6 gram dibagi dengan massa molarnya adalah
120 gram per mol ya, massa molar ya. Ingat ya, massa molar itu nilainya sama kayak mR. Cuman mereka satuannya berbeda. Ya, jadi jangan lupa. Yang dipakai dalam mencari mol adalah massa molar ya, bukan mR. Jadi 6 gram dibagi 120 gram per mol. Nanti gramnya dicoret, maka kita dapati molnya adalah 0,05 mol. Untuk volume larutan itu harus dalam liter. Karena di sini 500 ml, maka harus kita konversikan dulu ke dalam liter. 500 ml itu sama aja dengan 0,5 liter. Ya, satuannya harus sesuai ya, tidak boleh sembarang. Maka molaritas daripada MgSO4 ini adalah 0,05 mol dibagi dengan 0,5 liter. Hasilnya adalah 0,1 mol per liter, atau sama aja dengan 0,1 molar. Ya, simbol M-nya besar, molaritas M-nya besar, ya. Gitu. Oke, lalu satuan yang selanjutnya adalah molalitas. Kalau tadi molaritas, yang ini molalitas. Molalitas ini adalah banyaknya mol zat terlarut di dalam setiap 1000 gram pelarut. Ya, molalitas ini adalah banyaknya mol zat terlarut di dalam setiap 1000 gram pelarut. Rumusnya adalah molalitas sama dengan N dikali 1000 per P. M ini molalitasnya, N ini adalah jumlah mol zat terlarut, 1000 ini konstantanya, dibagi dengan P. P ini adalah massa pelarut dalam gram. Ya. Nah, contoh soalnya adalah hitunglah molalitas larutan yang terjadi bila 24 gram kristal MgSO4 dilarutkan dalam 400 gram air. Diketahui MrMgSO4 adalah 120. Molalitasnya tadi kan adalah mol dikali 1000 per pelarut, ya kan, massa pelarut, ya kan. Berarti di sini untuk mengetahui mol itu kan tadi massa dibagi massa molar ya. Massa MgSO4-nya 24 gram dibagi dengan 120 gram per mol dikali dengan 1000 dibagi 400 gram. Kan nih. Maka kita dapati mol itu 0,2 mol dikali dengan 2,5 per gram. Ya, 1000 dibagi 400 gram hasilnya 2,5 per gram. Maka molalitasnya adalah 0,5 molal. Gitu ya. Maka konsentrasi yang terjadi di sini adalah 0,5 molal. Ya. 24 gram kristal MgSO4 dalam 400 gram air itu konsentrasinya adalah 0,5 molal. Nah, yang terakhir di sini adalah mengenai fraksi mol. Ya. Fraksi mol adalah perbandingan banyaknya mol dari suatu zat dari jumlah mol larutan. Fraksi mol ada fraksi mol A, fraksi mol B. Untuk menentukan fraksi mol A itu adalah mol A dibagi dengan mol A ditambah mol B. Ya. Ini kalau misalnya ini ya, misalnya kayak ada dua, misalnya kayak suatu zat dilarutkan dalam pelarut ini gitu ya. Nah, berarti kan di situ kan ada dua zat tuh. Si senyawa yang dilarutkan sama si pelarut ya kan. Berarti kan ada dua fraksi gitu ya. Ada fraksi A misalnya yang dilarutkan ya kan, sama si fraksi B yaitu si pelarutnya. Itu maksudnya, makanya ada fraksi A, fraksi B. Fraksi mol A, fraksi mol B gitu ya. Untuk menentukan fraksi mol A itu adalah mol A dibagi mol A ditambah mol B. Dan fraksi mol B itu adalah mol B dibagi dengan mol A ditambah mol B. Sehingga sebenarnya fraksi mol A ditambah dengan fraksi mol B itu jumlahnya adalah 1. Maka kalau misalnya kalian disuruh mencari fraksi mol, kalian cari aja salah satunya. Untuk mencari yang lain tinggal kalian kurangi aja, 1 dikurangi dengan fraksi mol yang udah kalian dapati tadi sebelumnya. Gitu ya. Dx ditambah B sama dengan 1. Contoh soalnya kayak gini. Hitunglah fraksi mol glukosa di dalam larutan glukosa 36%. Jika diketahui MR glukosa adalah 180, MR air 18. Gitu ya. Nah, berarti di sini yang harus kita cari adalah fraksi mol glukosa dan fraksi mol air. Ya kan? Oh, di sini yang diminta fraksi mol glukosa aja. Tapi nanti kita cari juga fraksi mol airnya supaya lebih paham ya. Yang harus kalian cari di sini adalah mol glukosa dan mol air.
Gitu ya, karena dia bilang larutan glukosa 36%, otomatis kan glukosa yang terlarut di situ adalah 36 gram dalam 100 gram. Ya kan? 36%. Nah, berarti airnya adalah persen air di situ 100% dikurangi 36%. Ya. Maka persen air di situ adalah 64%. Ya kan? Nah, sekarang kita tinggal carilah mol glukosanya. Mol glukosa tadi karena dia 36%, otomatis massanya 36 gram. Kan? Dibagi dengan MR-nya. Maksud kakak dibagi dengan massa molarnya. 180 gram per mol. Dapatlah molnya 0,2 mol. Terus tinggal kita cari demol air. Air tadi kan persen massanya 64%, berarti dia 64 gram. Ya, 64 gram dibagi dengan massa molar air 18 gram per mol. Hasilnya adalah 3,56 mol. Nah, sekarang kita udah dapat mol fraksi A dan mol fraksi B, atau mol fraksi glukosa dan mol fraksi air. Sekarang, yang harus kita tentukan adalah berapakah fraksi mol si glukosa. Tinggal kita cari aja. Mol glukosa dibagi dengan mol glukosa ditambah mol air. Ya kan, 0,2 dibagi dengan 0,2 tambah 3,56. Hasilnya adalah 0,053. Nah, sekarang kalau kita mau mencari fraksi mol air, tinggal kita kurangi aja. 1 dikurangi 0,053. Hasilnya adalah 0,947. Seperti itu. Nah, sekian materi kita untuk kadar zat atau konsentrasi zat. Ya. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Terima kasih.